Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan, seperti lingkungan laut yang bersifat korosif. Dalam industri offshore, korosi menjadi ancaman serius terhadap peralatan vital seperti pipa dan alat boboran. Air laut yang kaya akan garam dan oksigen terlarut mempercepat degradasi logam memberikan reaksi elektrokimia. Di bawah ini adalah jenis-jenis korosi yang umum, yaitu yang pertama adalah korosi merata atau uniform corrosion. Korosi ini terjadi secara merata di seluruh permukaan logam yang terpapar lingkungan korosif. Korosi merata biasanya disebabkan oleh paparan terus-menerus terhadap air laut atau bahan kimia yang tanpa adanya perlindungan yang memadai. Selanjutnya adalah korosi galvanik atau galvanic corrosion. Korosi ini terjadi ketika dua logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit, seperti air laut. Dalam kondisi ini, logam dengan potensi elektrodal yang lebih rendah akan mengalami korosi lebih cepat dibandingkan dengan logam yang memiliki potensi lebih tinggi. Yang ketiga adalah korosi celah atau reef corrosion. Korosi celah muncul di daerah sempit atau celah di antara dua komponen logam. Pinting corrosion. Korosi pinting ditandai dengan pembentukan lubang-lubang kecil pada permukaan logam akibat kerusakan lapisan yang pasif. Korosi antar butir. Intradual corrosion. Korosi antar butir terjadi akibat kesalahan dalam proses pembuatan logam seperti pemanasan yang tidak tepat dan kontaminasi selama proses korosi selektif. Dalam jenis korosi ini, satu material logam mengalami korosi lebih cepat dibandingkan dengan material lainnya dalam campuran logam. Selanjutnya, korosi tegangan, stress corrosion cracking, merupakan fenomena di mana kombinasi antara tegangan tarik pada material dan lingkungan korosif menyebabkan retakan kecil muncul pada permukaan logam. Korosi mikroba, microbially introduced corrosion atau disingkat MIC, disebabkan oleh aktivitas mikroba atau bakteri tertentu yang dapat membentuk biofilm pada permukaan logam. Biofilm tersebut dapat merusak lapisan pelindung logam dan mempercepat proses korosi melalui berbagai mekanisme biokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor eksternal dan internal yang dapat mempercepat korosi di lingkungan offshore. Yang pertama adalah kandungan garam. Air laut mengandung ion klorida yang dapat merusak lapisan pelindung pasif pada permukaan logam dan meningkatkan laju reaksi korosif. Yang kedua adalah suhu dan tekanan. Variasi suhu dan tekanan di lingkungan laut dapat mempengaruhi laju reaksi kimia yang menyebabkan korosi. Suhu tinggi, serta seringkali mempercepat reaksi kimia. Sementara tekanan tinggi dapat mempengaruhi sifat fisik dari material tersebut. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Adanya oksigen terlarut serta gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S dalam air laut dapat meningkatkan tingkat korosivitas lingkungan secara keseluruhan. Yang keempat adalah adanya mikroba. Mikroba dapat berbentuk biofilm pelindung di atas permukaan material, tetapi biofilm tersebut juga dapat menciptakan kondisi anaerobik di bawahnya, yaitu dapat mempercepat proses korosi. Yaitu di sini saya akan membahas masalah untuk mengatasi korosi secara efektif. Berbagai metode pencegahan telah dikembangkan dan diterapkan dalam industri minyak dan gas lepas pantai. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah korosi yang terjadi di gas dan minyak di lepas pantai menggunakan proteksi katodik, di mana anoda korban seperti zinc atau aluminium digunakan untuk melindungi logam utama dari serangan korosif. Anoda korban akan mengalami reaksi kimia terlebih dahulu sebelum logam utama terkorosi. Yang kedua adalah inhibitor korosi. Inhibitor korosi adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam sistem untuk mengurangi laju korosi dengan membentuk lapisan pelindung di
permukaan material adalah pelapisan permukaan menggunakan cat atau powder coating yang tahan terhadap korupsi untuk melindungi permukaan material dari paparan langsung dengan air laut. Yang keempat adalah pemilihan material. Dalam pemilihan material yang tahan terhadap korosi lingkungan adalah langkah awal yang sangat penting dalam mendesain peralatan offshore. Material seperti stainless atau perpaduan nikel serta bahan lainnya sering digunakan karena ketahanannya terhadap berbagai bentuk korosi yang terjadi di laut atau di mana saja. Yang kelima adalah desain engineering yang baik. Mendesain struktur dengan mempertimbangkan potensi terjadinya berbagai jenis korosi sangat penting untuk mencegah masalah di masa depan. Misalnya, desain harus menghindari area genangan air dan memastikan ventilasi yang baik untuk mencegah akumulasi kelembapan. Yang terakhir atau yang keenam adalah inspeksi dan pemeliharaan rutin. Melakukan pemeliharaan secara visual serta teknik non-destruktif secara berkala dapat mencegah untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari kerusakan akibat korosi. Langkah ini sangat krusial dalam menjaga integritas peralatan yang ada.